Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi siapakah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan turun dari surga? Firman itu sendiri. Jadi apa yang Anda nantikan tentang kedatangan Tuhan yang kedua adalah firman turun dari surga, dinyatakan kepada saudara, memberitakan dirinya kepada saudara, dan pemberitaan firman kepada saudara, kepada orang percaya akan mendatangkan iman. Dan jenis iman yang seperti apa yang Anda butuhkan untuk bisa melihat tubuhmu yang fana ini diubahkan menjadi tubuh yang tidak fana? Harus sebuah khotbah tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Dan rahasia tentang kedatangan Tuhan yang kedua dan hal-hal apa yang mengikuti kedatangan Tuhan yang kedua, itulah yang harus diberitakan oleh firman itu sendiri, oleh Tuhan Yesus sendiri, melalui seorang utusan yang diutus oleh Tuhan. Dan saya bacakan dari Yohanes 1, saya teruskan, maka Anda akan melihat juga seorang yang diutus Allah. Ayat yang ke-6. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Jadi, pendahulu kedatangan Tuhan yang pertama adalah seorang yang harus memberikan kesaksian tentang terang tersebut. Dan terang itu tidak lain adalah Yesus Kristus. Sebab Yesus Kristus berkata, "Aku adalah terang dunia." Amin. Maka, jika Anda berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua, maka dia, Yesus, yang adalah terang. Terang akan datang untuk menyinari bumi, supaya orang-orang yang diam di atas bumi akan mengenal terang tersebut. Tetapi nas kitab suci berkata, akan ada orang-orang yang menolak terang tersebut. Dan lihat apa yang dikatakan oleh nas kitab suci. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya, menerima apa? Menerima terang. Akan ada orang yang menolak terang, tetapi akan ada orang yang menerima terang. Haleluya. Dan itu berlaku di kedatangan Tuhan yang pertama, dan dengan pola yang sama tetap berlaku di kedatangan Tuhan yang kedua. Dan saya akan tunjukkan di mana janji akan terang itu dinyatakan. Karena kita berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Dan saya lanjutkan. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi akan ada orang yang menolak terang, akan ada orang yang menerima terang. Amin. Sekarang, terang yang dimaksudkan di Yohanes 1 ini dulunya sudah dipancarkan, dulunya sudah diberikan, dulunya sudah dinyatakan, dan itulah kedatangan Tuhan yang pertama. Haleluya. Tetapi kita sekarang berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Dan bicara tentang terang, bicara tentang firman, bicara tentang Tuhan, bicara tentang Yesus Kristus. Sebelum terang, firman, Allah, Tuhan, Yesus Kristus tampil untuk mengajar, berkhotbah di bumi, harus tampil lebih dahulu utusan untuk memberi kesaksian tentang terang. Harus tampil lebih dahulu utusan untuk mendahului kedatangan Tuhan. Harus tampil lebih dahulu seorang utusan untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Harus tampil dahulu seorang utusan untuk memperkenalkan terang firman tersebut. Dan itu adalah kedatangan Tuhan yang pertama. Maka pola yang sama harus terulang lagi di kedatangan Tuhan yang kedua. Dan terang yang dimaksudkan di akhir zaman adalah terang yang sama yang dulunya ada di Yerusalem, Yesus Kristus. Maka terang yang di zaman ini terkait dengan kedatangan Tuhan yang kedua adalah oknum yang sama. Dan sekarang saya tunjukkan di mana janji akan datangnya terang untuk akhir zaman. Karena Yohanes 1 berbicara tentang terang di kedatangan Tuhan yang pertama sekitar 2000 tahun yang lalu. Sekarang saya akan tunjukkan janji akan datangnya terang khusus untuk akhir zaman dan tidak di zaman yang lain. Karena terang di akhir zaman ini terkait dengan
oknum firman itu sendiri. Terang itu adalah Yesus Kristus, dan itu adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Dia akan datang di awan-awan, membawa mempelai wanitanya untuk masuk ke surga, menjalankan, menikmati perjamuan kawin malam anak domba. Terang di sebelah sana, Yesus sendiri di Yerusalem, Israel. Terang di sebelah sini akhir zaman, Yesus sendiri, Sang Firman. Dan sebelum terang ini ditampilkan, harus ada pendahulu, yaitulah Yohanes Pembaptis. Maka terang di akhir zaman, sebelum dia ditampilkan, harus ada pendahulu di kedatangan dia yang kedua. Dan sekarang saya tunjukkan terang untuk akhir zaman yang dijanjikan. Zakaria 14 ayat 7. Saya akan bacakan dalam bahasa Inggrisnya karena di bahasa Indonesia tidak komplit, tidak lengkap. Dan tolong munculkan teksnya, nas ini. Zakaria 14 ayat 7. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam, dan malam pun menjadi siang. Hanya sampai di sini nas ini dibacakan di bahasa Indonesia. Tapi di bahasa Inggris tidak demikian. Masih ada kelanjutannya. Dan kelanjutannya itu adalah berbunyi seperti ini. Bahwa pada waktu senja akan ada terang. Itulah bunyinya nas Zakaria 14 ayat 7 secara komplit. Saya bacakan ulang secara komplit. Tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi terang. Bahwa pada waktu senja akan ada terang. Haleluya. Kenapa Zakaria menubuatkan seperti ini? Ingat, semua nubuatan di kitab suci bukan oleh penafsiran dan pendapat manusia, tetapi oleh Roh Allah, Roh Kudus, Roh kebenaran yang diam di dalam diri para penulis kitab suci, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan Roh Kudus, Roh Allah di dalam mereka mendorong mereka untuk menuliskan nubuatan-nubuatan ini. Haleluya. Nah, dari pembacaan dari nas kitab suci di Zakaria 14 ini, maka jelas dikatakan akan ada terang di waktu senja. Bicara senja berarti bicara sore hari. Sore hari adalah waktu menjelang malam. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara tentang terang menjelang malam atau sore atau petang atau senja. Untuk supaya saudara mengetahui bahwa kedatangan Tuhan yang pertama bukanlah terang di waktu sore atau petang atau senja, tetapi terang di waktu pagi. Dan terang di waktu pagi sama seperti cahaya matahari terbit di sebelah timur. Maka cahaya matahari akan terbenam di sebelah barat. Dan barat adalah senja atau sore atau petang. Terbit adalah pagi dan arahnya adalah timur. Senja, sore, arahnya matahari terbenam adalah barat. Dan saya tunjukkan kepada saudara Matius 24 ayat 27 dikatakan di sini. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur. Ya, kedatangan Tuhan yang pertama, dia memancarkan cahayanya di sebelah timur. Dan melontarkan cahayanya, terangnya, cahaya atau terang, sampai ke barat. Berarti bicara senja. Timur bicara terbit pagi, barat bicara senja, matahari terbenam. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Siapakah anak manusia? Tidak lain adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak bisa dibantah. Orang yang mencoba membantah bahwa anak manusia bukan Tuhan Yesus Kristus, maka dia bukan seorang yang percaya kepada Alkitab. Nah, maka saudara-saudari bisa melihat bahwa seperti dulunya kedatangan dia yang pertama adalah dia yang adalah terang sebelah timur. Dan sebelum terang dinyatakan secara penuh, maka harus ada pendahulu. Dan namanya Yohanes Pembaptis. Maka sekarang sesuai dengan nubuatan kitab suci akan tampilnya terang yang berikutnya, yang adalah kedatangan Tuhan yang kedua.
Dan dijanjikan di Zakaria 14 ayat 7 akan ada terang di waktu senja. Dan di Matius 24 ayat 27 juga dikatakan yang sama, bahwa Yesus yang adalah terang akan tampil di sebelah barat. Maka seperti dulu Yesus tampil di sebelah timur, sebelum dia tampil ada pendahulu yang disebut utusan untuk bersaksi akan terang. Maka ketika terang Yesus tampil di sebelah barat, akan tampil lebih dahulu utusan untuk bersaksi memperkenalkan terang sebelah barat tersebut. Dan ini adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua.